Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah pertangyangan pada malam hari ini, yaitu yang tertulis dari surat Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Saya baca untuk kita. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya kita masih ingat pesan firman Tuhan di hari Minggu yang lalu. Firman pada minggu lalu mengingatkan kita di mana kita untuk tetap berhati-hati dengan hati yang kita miliki. Sebab kita tahu bahwa Allah tidak memandang rupa kita, tidak memandang wajah kita, tidak memandang penampilan kita, tapi sesungguhnya Allah hanya memandang hati kita saja beriman kepada Dia. Maka pada renungan hari ini kita disapa oleh firman Tuhan agar ketika kita menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kiranya itu benar-benar berasal dari hati kita. Sebab kita masih ingat, dari hati kita inilah terpancar kehidupan, sesuai firman Tuhan yang tertulis pada kitab Amsal. Mungkin kita sering mendengar kalimat kiasan yang mengatakan bahwa don't judge a book by its cover, yang ingin memaksudkan kepada pemahaman, jangan menilai bobot, jangan menilai seseorang, sesuatu dari penampilan luarnya saja. Kita sering mendengar istilah tersebut. Kita masih ingat bukan di khotbah di minggu yang lalu, ada orang yang berpenampilan begitu rapih, berpenampilan begitu kita bisa menilai, oh orang ini baik. Kalau orang Batak bilang, adong jolmana bohina sahira bohina niapinan, begitu ya. Begitu saleh wajahnya, begitu teduh kita melihat penampilannya. Tapi ternyata kita belum bisa menjamin isi hatinya itu akan seperti apa. Tapi sebaliknya ada orang yang berpenampilan biasa-biasa saja, mungkin dari pakaian sederhana saja, atau juga yang berpenampilan menyeramkan, mukanya tidak bersahabat, rambutnya gondrong, jenggotnya panjang, berkumis pula, begitu menyeramkan kita rasa. Tapi ternyata kita tidak tahu hatinya bagaimana. Bisa-bisa saja dia adalah seorang yang berhati baik begitu. Maka tidak ada satu jaminan apapun yang mampu menentukan seseorang itu benar-benar baik, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas bila hanya dinilai dari tampilan luarnya saja.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita membaca pasal 2 ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan semakin memahami. Di ayat kedua sampai dengan ayat keempat, Yakobus menyatakan di sana, bila ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan kepadanya berkata, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Di ayat 4 dilanjutkan, bukankah kamu membuat pembeda di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perihal memandang muka pun ternyata sudah lama terjadi di tengah-tengah gereja. Banyak orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus, tapi melihat saudara seimannya, mengukur saudara seimannya hanya dari penampilan luarnya saja, parasnya, elokkah, rapikah, atau tidak. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu hal yang benar. Belum tentu orang yang berpakaian rapi, berpenampilan mewah, menggunakan ini, itu, dan segala macamnya, yang datang beribadah, itu kita nilai sebagai orang yang baik. Sedang orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak baik, kita tidak punya ukuran apapun untuk menilai seseorang. Namun satu hal yang pasti adalah kita sangat-sangat mengetahui bahwa Allah tidak memandang muka untuk mengasihi siapapun yang ada di dunia ini. Dia tetap memberlakukan kasihnya kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Hal demikianlah yang disampaikan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, agar tidak memandang muka dalam melakukan berbagai-bagai perbuatan yang harus mereka lakukan. Yakobus menegaskan terlebih kepada orang-orang kaya secara dunia, secara harta mereka, yang menghina orang-orang miskin yang tidak memiliki harta apa-apa. Pada waktu itu terjadi hal-hal yang demikian, orang kaya menghina orang miskin. Namun yang disampaikan oleh Yakobus adalah bukan kekayaan, bukan harta secara duniawi inilah yang harus ditonjolkan oleh tiap-tiap orang yang beriman kepada Kristus, tapi kekayaan di dalam imanlah yang harus dipertahankan. Kekayaan iman itulah yang menjadi pewaris kerajaan Allah, seperti yang Yakobus tuliskan pada pasal yang kedua ini. Mengapa orang-orang kaya pada waktu itu menjadi sorotan? Sebab orang-orang kaya pada waktu itu selalu mementingkan harta mereka, selalu hidup mereka tertuju kepada harta apa yang mereka miliki, lalu melupakan persekutuan mereka dengan Tuhan. Namun Yakobus tetap mengingatkan mereka bahwa orang-orang yang kaya di dalam imanlah yang menjadi pewaris kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mudah-mudahan kita masih ingat ketika Daud hendak dipilih menjadi seorang raja atas Israel menggantikan Raja Saul, di mana pada waktu itu Samuel diperintahkan oleh Allah pergi ke tempat kediaman seorang bernama Isai. Lalu Samuel menanyakan anak-anak yang dimiliki oleh Isai. Ketika Eliab datang menghampiri mereka, dia memiliki perawakan yang tinggi. Samuel mengira bahwa Eliab ini adalah yang akan dia urapi sebagai raja atas Israel. Tapi firman Tuhan datang kepada Samuel yang mengatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita bisa lihat perjalanan pemilihan Daud di 1 Samuel pasal yang ke-16. Lalu Isai juga menyuruh anak-anaknya yang lain sampai 7 orang anak
lewat di depan Samuel, tapi tidak ada satupun yang harus diurapi oleh Samuel. Lalu Samuel bertanya, apakah Isai memiliki lagi anak? Lalu Isai menjawab, ternyata masih ada satu orang anak lagi, yaitu si bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba. Kemudian Samuel mengurapi Daud. Kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan Daud, ketika Daud mengalahkan Goliat yang besar dan Daud berperawakan yang kecil, tapi Daud dipakai Tuhan untuk menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berulang-ulang firman terus menyampaikan, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak memandang penampilan, memandang wajah, memandang jabatan, memandang status sosial kita, materi yang kita miliki. Tapi Tuhan tetap memandang hati kita yang beriman kepadanya. Hati kita yang memperlakukan sesama kita dengan kasih. Hati kita yang benar-benar tulus melakukan segala sesuatu tanpa memandang status, pendidikan, jabatan, penampilan, dan lain segala macamnya. Maka tak ada syarat untuk tetap kita melakukan kasih. Tuhan katakan, berbuat baiklah kita kepada semua orang. Seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Janganlah jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Kita harus ingat, Tuhan melihat hati kita. Dan kita harus memandang orang lain juga dari hatinya, bukan dari penampilannya, bukan dari paras wajahnya. Sebab itu bisa mengecoh kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Besar kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan hingga pada kesempatan malam hari ini. Kami memuji, memuliakan namamu melalui ibadah pertanggiangan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan. Untuk kami bersapaan dengan firman-Mu. Untuk kami boleh memperoleh satu lagi kekayaan di dalam firman-Mu. Untuk kami boleh memperoleh kekuatan, keteguhan, dasar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih kami rasakan bahkan sampai saat ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, malam hari ini ketika kami nanti akan terbaring, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan selalu memberkati kami. Dan ketika kami di esok pagi bersapaan lagi dengan satu hari baru yang Tuhan berikan, biarlah kami terus bersyukur, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada kesempatan malam hari ini mereka belum dapat bersama-sama dengan kami beribadah karena sakit penyakit, keadaan mereka sedang lemah tubuh. Tuhan, berkati tiap-tiap jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan jamah tubuh mereka agar mereka boleh beroleh kesembuhan dan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan memandang isi hati kami. Kami tahu juga Tuhan selalu mendengarkan setiap doa kami. Kami tahu juga Tuhan akan mencukupkan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, teruslah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk kami terus kuat menjalani hari-hari kami. Kami tidak tahu Tuhan, bila tanpa Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami. Yang kami tahu kami hanya berserah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan penuh dengan ungkapan syukur setiap harinya kepadamu. Untuk setiap kasih setiamu, belas kasihan-Mu, berkat-Mu yang melimpah. Untuk setiap pekerjaan yang Tuhan berkati, untuk boleh kami juga pakai melalui pekerjaan itu memberkati orang lain. Kami sangat bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Tuhan, kami merindukan kepulihan dunia ini dari pandemi yang masih terjadi. Biarlah Tuhan, hanya kasih-Mu, hanya kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Untuk orang-orang yang sedang terpapar, untuk orang-orang yang sedang berduka karena kehilangan, karena pandemi ini. Engkaulah sumber penghiburan mereka Tuhan. Engkau mendengarkan setiap jerit tangis mereka. Engkau mencukupkan apa yang mereka perlukan. Engkau menguatkan setiap hati yang sedang lemah, bergumul dan menangis. Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada bagi kami.
Biarlah kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah, kami serahkan tetap hidup kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa bersyukur.